Kehidupan alam goib memang tak tampak oleh kasat mata. Walau sebagian orang bisa melihat alam goib, namun yang pasti bahwa kehidupan alam goib itu memang benar-benar ada. Kehidupan alam goib ini dihuni oleh beberapa makhluk, yakni jin dan setan. Jin dan setan ini seringkali menampakkan dirinya pada manusia, walau hakikatnya mereka tak dapat dilihat. Setan dan jin bisa menyerupai apa saja kecuali menyerupai Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, berarti ia sungguh melihatku, karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari. Berikut 12 penampakan jin dan setan kepada manusia versi Ubay DC. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share di media sosial kalian. Ular. Hati-hati dengan penampakan ular di rumah kita. Bisa jadi ia bukan ular sembarangan, tapi ular jelmaan setan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Abu Syu'aib pernah datang ke seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Setiba di rumahnya, Abu Sa'id sedang melakukan sholat. Abu Syu'aib pun menunggunya. Saat itulah ia melihat ada seekor ular di tumpukan pelepah kurma di pojok rumah. Abu Syu'aib hendak membunuhnya, namun Abu Sa'id Al-Khudri melarangnya dengan isyarat. Lalu ia bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah yang meninggal dunia akibat membunuh ular jelmaan jin tersebut. Mimpi buruk merupakan salah satu bentuk gangguan setan dalam tidur seseorang. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, dan mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Barang siapa yang mimpi sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali, lalu berlindung pada Allah dari kejahatan setan, maka mimpi buruk itu tidak akan mencelakakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pergerakan benda. Islam tidak mengingkari adanya perpindahan atau pergerakan suatu benda karena ulah setan dan jin fasik. Dalam Al-Quran diceritakan manakala Ifrit menawarkan diri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis dalam waktu yang sangat cepat. Berkatalah Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39. Jangankan benda-benda kecil dan ringan, singgasana yang begitu berat dan luas pun mampu diangkat dan dipindahkan dari tempat yang sangat jauh dalam waktu kedipan mata. Berarti kalau ada benda mati di rumah kita bergerak sendiri, padahal bukan mesin otomatis, tidak ada orang lain yang menggerakkannya, tidak ada angin yang menghembuskannya, dan bukan halusinasi mata kita, maka bisa jadi setan atau jinlah pelakunya. Mencium bau. Biasanya tercium bau semerbak melati, padahal tidak ada tanaman melati di pekarangan rumah. Mencium bau durian, padahal tidak sedang musim durian. Atau mencium bau bangkai setelah dicari-cari kesana kemari, ternyata tak satu pun hewan melata yang mati di rumah. Bau tersebut tiba-tiba datang menyengat, lalu tiba-tiba lenyap setelah beberapa saat. Bahkan terkadang hanya sebagian penghuni rumah saja yang menciumnya, sedangkan yang lainnya tidak mengendusnya. Pencurian. Pencurian yang dilakukan oleh jin atau setan tidak hanya terjadi pada zaman kita sekarang saja. Kasus pencurian yang dilakukan oleh setan atau jin juga telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Setan di zaman Nabi itu mencuri makanan hasil zakat yang telah dikumpulkan oleh para sahabat. Ada misi yang dibawa setan dalam hal pencurian dalam rumah. Dengan melakukan pencurian sedikit uang yang tersimpan, agar yang kehilangan curiga dan menuduh orang yang ada di sekelilingnya. Akibat dari hal ini adalah timbulnya kebencian dan permusuhan antar anggota keluarga yang ada, sehingga akhirnya akan merusak persaudaraan yang selama ini telah terbina. Interaksi. Yang dimaksud dengan berinteraksi di sini adalah interaksinya jin atau setan dengan manusia penghuni rumah atau sebaliknya. Banyak yang merasa terganggu dengan keberadaan makhluk halus di rumahnya, tapi ada juga orang yang merasa diuntungkan dengan kehadiran mereka, karena menurutnya keberadaan jin itu tidak mengganggu, tapi justru sebaliknya. Dia suka memberikan bantuan dan ikut mengamankan rumah tinggal beserta
ada juga yang sengaja membeli atau mendatangkan jin untuk tujuan tersebut. Namun biar bagaimanapun kita harus waspada, karena pasti ia punya misi terselubung yang akan mereka wujudkan bila ada kesempatan. Meskipun pada awalnya mereka baik atau sok bersahabat, tapi sebenarnya ia tetap sebagai musuh yang punya misi untuk merusak dan menggelincirkan manusia. Kalau mereka benar-benar soleh atau baik, ia tidak akan hadir, menampakkan diri dan ikut campur dalam kehidupan manusia. Bisikan. Bisikan adalah isi bisik-bisik yang diucapkan secara pelan sehingga sayup-sayup terdengar. Bisikan-bisikan setan terkadang muncul dalam diri kita. Kalau kita tidak segera tanggap dan mengambil tindakan, maka setan pembisik itu akan menguasai pikiran kita dan mendikte langkah-langkah kita sehari-hari. Dalam beberapa kasus kriminal, para pelaku mengaku bahwa perbuatannya itu ia lakukan berdasarkan bisikan-bisikan gaib yang sering diterimanya. Bayangan. Yang dimaksud dengan bayangan di sini ada wujud penampakan jin yang kurang jelas wujud dan bentuknya. Bisa berupa asap, bayangan hitam seperti orang yang sedang lewat karena ia melintas sangat cepat, atau cahaya di sekitar kita kurang terang sehingga orang yang melihatnya tidak bisa melihat penampakannya dengan jelas. Suara. Teriakan tanpa rupa atau munculnya suara misterius pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu saat perang Uhud berkecamuk. Saat itu beberapa sahabat Rasulullah mendengar teriakan misterius. Di antaranya adalah Utbah bin Abi Waqqas. Isi teriakan itu, "Muhammad telah terbunuh." Beberapa sahabat Rasulullah sempat terpengaruh dengan teriakan tersebut, tapi tak berapa lama semangat juang mereka berkobar lagi setelah melihat Rasulullah SAW masih. Rasulullah menyebut pemilik suara atau teriakan itu adalah setan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Bayhaqi. Sinar. Sinar atau cahaya sering dipakai oleh setan sebagai media untuk menyesatkan manusia. Dengan melihat sosok sinar itu, manusia yang melihat atau yang dihampirinya berkeyakinan bahwa yang datang itu adalah malaikat, karena malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Tetapi kenyataannya tidaklah. Tidak semua cahaya yang datang itu adalah sosok malaikat. Bisa saja yang ada di balik cahaya itu adalah jin atau setan yang datang untuk menyesatkan objeknya. Dilempar benda. Sensasi menyeramkan seperti ini pernah dialami oleh sebagian orang. Kadang-kadang seperti ada yang melempar dari belakang. Ada juga yang merasa bahwa telah terjatuh suatu benda di genteng rumahnya. Suara jatuhan itu terdengar jelas karena bunyinya cukup keras, tapi tidak ditemukan apa-apa setelah mengecek genteng atau atap rumahnya. Bahkan gentengnya tidak ada yang pecah, atau seperti jatuhnya sesuatu dari atas pada saat seseorang sedang mengamalkan wirid tertentu, misalnya berupa keris, batu, atau benda-benda semacamnya yang kemudian dikeramatkan oleh yang mendapatkannya. Akibatnya dia merasa bangga dan merasa telah menjadi orang yang mempunyai indera keenam dan percaya sekali dengan kekuatan yang terpancar dari barang yang dimilikinya. Tidak jarang mereka yang kepincut oleh barang-barang semacam ini akhirnya rela meninggalkan aktivitasnya. Bahkan terkadang malah menelantarkan keluarga demi memburu barang-barang tak penting ini. Yang jelas dari semua itu adalah bahwa setan punya banyak tipu daya untuk menggelincirkan dan menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Karenanya waspadalah, jangan sampai terjerat dalam perangkapnya. Sosok manusia yang sudah dikenal. Jin berubah wujud dan menampakkan diri sebagai sosok orang terkenal. Tokoh atau public figure adalah benar adanya. Sebagaimana yang terjadi pada waktu Perang Badar. Setan hadir di tengah kerumunan pasukan kafir Quraisy sebagai sosok tersohor, Suraqah bin Malik. Peristiwa tersebut telah diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 48. Banyak yang menganggap bahwa sosok penampakan jin itu adalah roh dari orang yang terkenal atau si tokoh tersohor. Akhirnya ia meyakini bahwa tokoh yang telah lama meninggal itu sejatinya
dan ia memang orang yang bisa diandalkan. Itulah tadi 12 penampakan jin dan setan kepada manusia. Kita mesti percaya, namun jangan sampai terperdaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian.